Hai, selamat sore Sobat Legal. Ketemu lagi dengan saya Alfi Hasna dalam program Legal to Cash. Yeay. saya mau ningkatin CV ke PT. Kan NIB untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Ini selain perusahaannya. Nah, kalau misalnya kita berdua nih di sore hari jam 5 di channel YouTube-nya Legal to Us, berarti kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum nih. Kita kali ini akan membahas tentang perseteruan antara Ahmad Dhani dan juga Once. Nah, paling mungkin teman-teman juga sudah melihat kan atau sudah ya lihat TikTok, Instagram, media sosial lainnya pasti santer banget tentang pemberitaan bahwa Ahmad Dhani itu melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19 gitu. Nah, ini berkaitan dengan hak cipta dan juga royalti dari lagu Dewa 19. Nah, kalau misalnya kita ceritakan permasalahannya ya. Jadi itu kan kalau kita baca di artikel itu Ahmad Dhani mengutarakan bahwa dia melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19 karena Once itu bukan lagi personil dari Dewa 19. Nah, kalau lebih jelasnya tuh sebenarnya ada apa sih Mbak? Perseteruan antara Ahmad Dhani dan juga Once ini. Jadi jadi poin utamanya dari perseteruan ini tuh adalah masalah royalti di lagu. Jadi mereka tuh kayak beda pendapat gitu loh Mbak soal royalti. Jadi Ahmad Dhani itu berpendapat bahwa kalau mau menyanyikan lagu itu harus ada izin dari penciptanya. Nah, sedangkan Once itu merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta di mana izin tuh nggak harus langsung bertatapan dengan pencipta, tapi dia ada kewajiban untuk membayar royalti ke lembaga manajemen kolektif nasional gitu. Oke. Nah, jadi meskipun mereka tuh berbeda pendapat, tapi antara Ahmad Dhani dan juga Once itu sama-sama sadar sih bahwa sebagai penyanyi berarti dia itu harus memberikan royalti atau hak kepada pencipta lagu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat atau kita baca di artikel atau ketika kita membaca pernyataan dari Once, sebenarnya Once itu menyerahkan urusan royalti itu adalah kepada event organizer-nya, kepada IO-nya. Jadi dia itu ketika menyanyi itu sudah hal-hal kayak gitu itu sudah diserahkan. Nah, maka dari itu IO-nya sebagai orang yang memang diserahkan tanggung jawab itu berarti dia harus membayarkannya kepada pencipta lagu atau kepada LMKN gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat larangan ini kenapa dibuat dan baru sekarang ini disanter banget itu kan. Itu adalah sebenarnya ini berkaitan dengan rangkaian turnya Dewa 19 di tahun 2023 ini sampai bulan Desember, guys. Duh, aku nggak nonton sih. Sama, saya juga. Aduh, sibuk bikin podcast ya kita ya. Tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa ya diundang sama Dewa 19 ya. Di mana? Gimana? Ngarang aja. Oke, kita cuman sekelas-sekelas aja. Tapi kalau misalnya kita bahas tentang larangan ini, sebenarnya aturannya itu gimana sih, Mbak? Jadi pemerintah itu juga punya aturan mengenai pembayaran royalti ini. Itu diatur di PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti musik dan lagu gitu. Jadi memang kalau misalkan kita mau menyanyikan lagu di acara pertunjukan secara komersil itu harus memiliki izin dan harus membayar royalti. Nah, pembayaran royalti itu harus melalui lembaga manajemen kolektif nasional itu tadi. Nah, setelah dibayarkan ke LMKN, LMKN ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana-dana tersebut kepada pemilik hak terkait gitu. Jadi kita bayar royalti ya ke LMKN, tidak memerlukan izin langsung ke penciptanya gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya terjadi perselisihan biasanya ini kan ada yang namanya mediasi nih dan ada namanya mekanisme mediasi yang mungkin beberapa orang sering mengambil jalan itu untuk menyelesaikan perselisihan. Tapi kalau menurut kami kalau misalnya ada perselisihan seperti ini memang lebih baiknya diselesaikan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan aturan pemerintah dan juga aturan menteri. Jadi agar semuanya bisa mendapatkan solusi terbaik gitu.
Jadi apalagi berkaitan dengan hak cipta dan juga royalti yang memang sudah ada peraturannya dan sudah ada peraturan menterinya juga, jadi itu bisa menjadi pedoman gitu. Iya, benar banget, Mbak. Mengingatkan musisi ini kan juga harus apa ya? Dia tugasnya kan membuat karya gitu kan. Betul. Otomatis dalam membuat karya itu kita juga harus menghormati hak cipta, royalti gitu harus dihormati karena biar ya pencipta lagu itu semakin berkarya lah gitu. Iya, jadi itu sebagai salah satu bentuk penghargaan sih atas karyanya. Apalagi bisa jadi karena lagu itu kita Ya. bisa sukses juga, Ya. seperti teman-teman yang ya artis-artis YouTube itu kan, Ya. mereka cover lagu habis itu dia sukses juga. Dan hal yang harus dipikirkan pertama yaitu adalah tentang hak cipta dan juga royalti, itu yang betul-betul harus diperhatikan gitu. Nah, itulah tadi perbincangan singkat kita tentang perselisihan antara Ahmad Dhani dan juga Once yang berkaitan dengan royalti kemarin ya. Tapi kalau kita dengar juga sebenarnya sudah ada penyelesaiannya gitu. Dan sudah mereka berdua sudah memberikan pernyataan dan itu juga menjadi langkah yang baik. Oke, terima kasih sobat legal semuanya. Kita akan ketemu lagi di Sabtu depan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi tentang hal-hal yang sedang banyak diperbincangkan kayak perselisihan ini atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hukum, bisnis, dan juga legalitas. Dan kami ingin mengingatkan semuanya bahwa Legal to Us itu adalah platform layanan hukum digital yang akan memberikan solusi terpercaya untuk sobat legal tentang hukum dan juga bisnis ya, dan pastinya juga tentang legalitas. Jadi jangan sungkan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan itu kepada kami Legal to Us. Follow Instagram kami @legaltous dan juga kunjungi website kami www.legaltous.com karena di situ banyak sekali informasi yang menarik seputar hukum, bisnis, dan juga legalitas untuk sobat legal semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di Sabtu depan. Saya mau ningkatin CV ke PT. NIB untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa?